Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran PPKN. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian, peserta didik kelas 12 MM, 12 TKP, dan 12 AK SMK Negeri 10 Kabupaten Tangerang. Dan sekarang kita akan membahas materi pada bab 2, praktek perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat. Masih sama dengan pertemuan kemarin. Hari ini adalah pertemuan yang kedua. Namun sebelum materi, saya ingin mengingatkan kembali bagi teman-teman yang memang belum mengumpulkan tugas, masih saya tunggu ya, karena nanti di akhir pertemuan ini juga kalian ada tugas kedua nih. Ya, saya sebutkan saja biar semua tahu nih. Untuk kelas 12 MM1 yang belum mengumpulkan itu Abdi Saputra, kemudian Muhammad Haika Ramadan, Muhammad Didan Fadilah, Nadi Barokah, dan Siti Tania. Kemudian untuk MM2 yang belum mengumpulkan Agung Habul Mila, kemudian Ahmad Sairoji, Michael Artemis Ginting, Muhammad Al-Fariji, Muhammad Iqbal, Muhammad Jasim. Kemudian Nuriman, Sri Utari Dewi, Suli Tri Setiawati, dan Wahyu Ramadan. Kemudian 12 MM3 Dewantara Fikri Fadilah Ilham, Muhammad Rendi Saputra, Rizky Ardiansyah. Kemudian MM4 yang belum mengumpulkan itu Ahmad Idris Effendi, Pujawati, dan Rizky Mubarok. Kemudian MM5 yang belum mengumpulkan Dedi, Hendra Pratama, Muhammad Sultan, dan Ringga Irawan. Kemudian untuk 12 TKP1 yang belum mengumpulkan Abdurrahman, Alivia Dilawulandari, Cahya Maulida, Muhammad Rizky Haryanto. Kemudian tadi TKP1 maksud saya. Kemudian TKP2 yang belum mengumpulkan Dian Loka Puspitasari, Mayasri, kemudian Muhammad Rian Ardiansyah, Nur Halimah, Siti Khalifah, dan Windy Antika. Kemudian TKP3 yang belum mengumpulkan Erik Andi Sukardi, Muhammad Abdul Jailani, Riki Rianto. TKP4 yang belum mengumpulkan Aftri Cahya, Jaka Putra, Luki Saputra, Murtina, Siti Maimunah, Tika Francisca, dan Widiawati. Untuk TKP 5, terima kasih sudah mengumpulkan seluruhnya. Baik, itu yang belum mengumpulkan tugas 1. Nanti kalau tidak ya terus tugas 2, karena memang pada saat PTS nanti ini salah satu poin pengambilan nilai. Baik, itu informasi. Kemudian selanjutnya terkait dengan materi ya. Materi kita lanjutkan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada dasar dari perlindungan hukum dan contoh perlindungan hukum. Nah, ini dasar perlindungan hukum kita lihat ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, masih ingat ya? Ada di ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Ulangi, alinea 1, alinea 2, alinea 3, alinea 4. Mohon maaf. Nah, di alinea 4 itu masuk kepada tujuan nasional, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, majukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ini harus dilaksanakan dan harus mendapatkan perlindungan hukum ketika dalam pelaksanaannya. Dan pasal-pasal lain yang pertemuan lalu sudah kita bahas. Kemudian contoh perlindungan hukum. Ada perlindungan hukum warga negara sampai kepada perlindungan hukum terhadap kebendaan. Artinya bahwa warga negara berhak mendapatkan kenyamanan dalam kehidupannya, ya. Tidak bisa negara begitu saja mengambil hak orang lain, mengambil kebendaan orang lain, dan merusak kepada tatanan hukum, ya, merusak kepada perlindungan warga negara, sehingga pada akhirnya semua tidak terlindungi. Nah, itu contoh perlindungan hukum. Baik, kita lihat selanjutnya pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum menurut Profesor Jimli As-Sidiki adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ini adalah proses yang dilakukan
untuk tegaknya dan berfungsinya norma, siapa yang berhak melakukan penegakan hukum ini? Negara ini punya alat. Nah, alat-alat itulah yang nanti dijadikan untuk alat untuk penegakan hukum. Nah, penegakan hukum dalam arti luas yaitu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku. Berarti harus menjalankan atau menegakkan aturan. Penegakan hukum dalam arti luas itu melibatkan semua subjek hukum. Siapa subjek hukum itu? Antara lain manusia atau orang per orang. Terus badan hukum, kan itu. Nah, itu semua subjek hukum terlibat untuk penegakan norma-norma dan aturan-aturan hukum. Penegakan hukum dalam arti sempit, yaitu dilihat dari segi subjeknya, diartikan sebagai upaya peratur hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan berjalan sebagaimana mestinya dengan menggunakan daya paksa. Penegakan hukum dalam arti sempit ini upaya hukum itu untuk menjamin kepastian hukum, salah satunya diikuti dengan daya paksa. Apa daya paksa itu? Antara lain sanksi, denda. Nah, itu sanksi-sanksi itu ya. Jadi penegakan hukum harus dilakukan dengan upaya-upaya ini, dengan melibatkan daya paksa. Kalau tidak, yang nggak kuat, ya. Nah, seperti sekarang untuk penegakan hukum melalui percepatan penanganan COVID-19 dilakukanlah daya paksa. Apa daya paksa itu? Dengan memberikan sanksi atau hukuman. Sanksi bisa denda uang, bisa kerja sosial dan sebagainya, ya. Kemudian fungsi-fungsi penegakan hukum sebagai pelindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Apalagi penegakan hukum merupakan upaya untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan akan dapat dirasakan oleh masyarakat. Kepastian hukum, ujung-ujungnya rasa keadilan bagi masyarakat. Kalau tidak tercipta itu, keadilan masyarakat itu tidak bisa dirasakan. Sehingga harus ada hukum di sana. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Iya, tertib hukum, keadilan, nah itu kan dua-duanya tuh. Tambah lagi ada kepastian hukum. Nah, itu dalam masyarakat fungsinya seperti itu. Dasar penegakan hukum. Nah, ini bagian saja karena tadi kita lihat dasar perlindungan hukum. Ini dasar penegakan hukum. Kita ambil contoh, ada beberapa pasal. Seperti pasal 24 ayat 1 tentang kekuasaan kehakiman. Ini kekuasaan hakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan yang merdeka tidak bisa dipengaruhi oleh pemerintah. Gitu. Kemerdekaan untuk mengadili seorang. Pak, itu kan ada aja lah kasus-kasus. Nah, itu kasuistis sifatnya, ya. Pasal 27 ayat 1, warga negara bersamaan kedudukannya. Ini penegakan hukum dalam hal penegakan hukum dan pemerintahan. Jadi tidak ada yang namanya perbedaan satu warga negara dengan warga negara lain. Pasal 28D, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang sama, kepastian yang sama. Jadi tidak ada perbedaan, ini terkait dengan hak asasi manusia. Pasal 28I untuk menegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sesuai prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Baik itu undang-undang dasar maupun undang-undang organik lainnya. Pasal 30 ayat 4 tentang kepolisian negara, ini upaya aparat penegak hukum, salah satunya kepolisian, ya. Kemudian, nah sudah. Nah, itu dasar-dasar dari penegakan hukum yang ada di Indonesia. Anak-anak sekalian, yang pasti penegakan hukum itu tidak boleh tebang pilih. Artinya tebang pilih itu, ini penegakan hukum bagi orang berada, orang kaya mendapat fasilitas yang berbeda. Tidak, Pak, tetap aja dalam pelaksanaannya kan ada. Itu kasuistis sifatnya. Tetapi teori, konsep penegakan hukum itu sudah sesuai. Negara Indonesia adalah negara hukum, ada dalam Undang-Undang Dasar 45. Negara Indonesia adalah Rekstag, bukan Makstag. Rek itu hukum, stat negara, berarti negara hukum, bukan negara kekuasaan atau Makstag. Mak itu kekuasaan dalam bahasa Belandanya. Makstag, jadi negara yang hanya berdasarkan kepada kekuasaan, tidak seperti itu.
Tapi Indonesia adalah negara hukum dan hukum harus ditegakkan. Ada dasar-dasarnya. Sehingga terbit peraturan perundang-undangan yang memang peraturan perundang-undangan itu untuk menegakkan hukum. Walaupun harus menggunakan daya paksa berupa sanksi. Ya. Seperti itu anak-anakku sekalian. Nanti kita bisa lanjutkan pada pertemuan yang ketiga ya. Masih materi tentang penegakan hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.